Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada di pagi hari ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang sungguh amat teramat baik bagi setiap kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang mengingatkan kita pagi hari ini bahwa Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus bahwa sesungguhnya di dalam mereka boleh mengemban tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka merasa tidak tawar hati. Kenapa? Meskipun manusia lahiriah semakin hari semakin merosot, namun manusia batinnya mereka boleh semakin hari dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahkan dari Rasul Paulus kita belajar bahwa menjalani hidup yang sementara ini kita harus memfokuskan diri kita kepada apa yang ada di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita tetap berfokus kepada kekekalan itu sendiri. Melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini, setidaknya ada dua hal yang boleh kita belajar dan kita pelajari agar kita tetap berfokus kepada kekekalan yang sebagaimana Allah janjikan bagi setiap kita untuk kita boleh ada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalannya. Hal yang pertama yaitu terus memandang kepada kemuliaan Allah. Di dalam ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbicara mengenai penderitaan dan persoalan hidup menjadi hal yang kerap kali boleh menjatuhkan iman percaya dari setiap anak-anak Tuhan. Bahkan bukan tidak mungkin akhirnya iman dari setiap anak-anak Tuhan menjadi gugur oleh karena derasnya persoalan kehidupan yang dihadapi. Namun kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajarkan kita memfokuskan diri kepada kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk menggantikan setiap pergumulan kehidupan yang kita hadapi itu. Bahwa sesungguhnya firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajar kita bahwa penderitaan sementara yang sekarang ini yang boleh kita alami di dalam dunia ini akan digantikan dengan kemuliaan kekal pada masa yang akan datang ketika kita tidak pernah menjadi lelah di dalam menjalaninya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, hal yang kedua yang boleh kita pelajari agar kita tetap berfokus kepada kekekalan sebagaimana yang Allah telah janjikan bagi setiap kita. Di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 18 di sana dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kekekalan berbicara mengenai sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, yang tidak bisa kita terawang dengan mata jasmani. Hal-hal yang rohani adalah sesuatu hal yang hanya terlihat oleh mata iman. Yang kelihatan sekarang ini, firman Tuhan mencatat itu adalah sesuatu hal yang sementara, namun hal-hal yang tak kelihatan yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ini adalah sebagai sesuatu hal yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memandang dengan mata iman sekaligus mengajar kita untuk kita terus percaya kepada apa yang dijanjikan Allah bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan yang ada. Mari imani, mari percayai, dan mari kita terima dengan iman bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memandang kepada kemuliaan Allah dan memandang dengan mata iman kita adalah merupakan sesuatu hal yang sangat berat ketika kita mengerjakannya dengan kekuatan manusia. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita
kita kembali di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan bahwa tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kita mengerjakan itu semua, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 5, bahwa di sana dikatakan Tuhan mengaruniakan Roh-Nya bagi setiap kita sebagai penolong bagi setiap kita, yang memampukan kita untuk melewati segala hal yang ada di dalam dunia ini, sehingga pada akhirnya ketika kita tidak menjadi lelah, kita akan boleh meraih kemuliaan demi kemuliaan Allah yang boleh Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan saya mau katakan bagi setiap kita, segala sesuatu yang sudah Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita dan telah Ia sediakan bagi setiap kita, akan kita terima ketika kita mau tetap setia melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang menolong kita, sehingga kita mampu melewatinya dengan pertolongan Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, mari tetap setia, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan boleh memberikan kami pengertian lebih lagi, sehingga kami boleh melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Tuhan berkati jemaat-Mu hari ini dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala pergumulan. Tuhan menjadi jawaban, dan Tuhan yang memberi kesuksesan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, dan hari ini kami melangkah bersama-Mu dengan penuh pengucapan syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.